pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang hari kiamat atau hari akhir. Apa itu kiamat? Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Ta'ala. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Untuk yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Menurut bahasa, kiamat sugro adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk hidup. Dan menurut istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Kiamat kubro atau kiamat besar untuk yang kedua. Menurut istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Peristiwa kiamat ini menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Betapa tidak, malaikat Israfil meniup sangkakala, lalu bumi memuntahkan isinya. Gunung-gunung dibenturkan, langit pecah menggelegar, benda-benda bumi pun bertabrakan. Dan terjadilah kerusakan yang sangat dahsyat. Sementara manusia bingung tidak berdaya, tidak tahu kemana arah yang dituju, tidak kenal keluarga dan karib kerabat. Akibatnya, setiap diri hanya mencari keselamatannya sendiri. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan manusia makhluk berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Yaumul Ba'as adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya atau alam barzah. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia. 2. Yaumul Hars atau alam masyar. Tahapan selanjutnya adalah Yaumul Hars, yaitu proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya atau alam barzah. Lalu seluruh manusia akan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Ketiga yaitu Yaumul Hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik amalan baik maupun buruk. Setiap dosa yang dilakukan dihisab atau dihitung atau diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah dihitung, maka setiap manusia di alam mahsyar akan memperoleh buku catatan amal yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid, yang berisi semua perbuatan dan perilaku manusia saat hidup di dunia. Yang keempat adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu timbangan yang adil tentang kebijakan dan keburukan setiap manusia. Amal setiap orang ditimbang dan tidak ada seorang pun yang diuntungkan ataupun dirugikan karena proses penimbangan. Asirot, makna dari asirot yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asirot tergantung amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, terbentanglah jembatan asirot itu di antara dua tepi neraka jahanam. Yaumul Fasl. Yaumul Fasl adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan atau segala amal manusia ketika hidup di dunia. Yang beramal baik mendapatkan balasan baik atau surga, sedangkan yang beramal buruk mendapat balasan buruk atau neraka. Adapun tanda-tanda Allah dan Rasulnya telah mengabarkan di antara tanda-tanda kiamat, yaitu 1. Terbitnya matahari dari arah barat. 2. Munculnya Al-Masih Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 4. Keluarnya Ya'jud Ma'jud. 5. Diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan. 6. Berlomba-lomba menghiasi masjid. 7. Ditiupnya sangkakala. Dan masih banyak lagi. Berikut perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 1. Membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. 2. Tidak menunda-nunda amal soleh. 3. Segera bertaubat apabila
berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. 4. Menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. 5. Ikutlah aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidak ingin mendapatkan azab di hari akhir yang akan sangat pedih dan abadi. Dan selanjutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Sebagai motivasi kita untuk berbuat baik di dunia. 2. Mendorong orang beriman selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. 3. Meningkatkan ibadah kita pada Allah Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Rian Fahrul Dusaputra sebagai editor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.